Mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Irfan. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Amin. Di kesempatan kali ini Kang Irfan lagi-lagi akan ngerangkum film tentang buaya darat yang berjudul Krokzilla tahun 2012, yang dimana hanya hal sepele tentang jual beli buaya untuk dijadikan makanan olahan. Satu buaya pun akhirnya lepas pada saat dipotong. Dan parahnya lagi, aligator ini ternyata memiliki dendam terhadap orang-orang yang menyiksanya dengan ikatan super ketat. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa berlama-lama dan spoiler terlalu banyak, yuk kita gaskan. Tapi ingat, subscribe dulu channelnya, kasih jempol like kalian, dan jangan lupa tersenyum. Udah? Ayo kita gaskan. Ngopi lah ke sana. Cerita akan diawali memperlihatkan beberapa orang mafia jual beli daging buaya yang diketuai bernama Mamang Zhao. Dan di tengah pencariannya yang tak kunjung menemukan tekstur daging yang oke, bertemulah dengan buaya bernama Amau beserta pawangnya si Abang Zhang Zhao. Lalu 10 tahun kemudian, Sin pun akan diperlihatkan kepada bocil bernama Xiao yang nampaknya udah pulang sekolah dan pasti langsung menuju peternakan ayahnya, yaitu sebuah penangkaran buaya. Kemudian sesampainya di sana, Xiao pun mencoba interaksi bersama Amau untuk berbagi makanan. Ya, meski apa yang dilakukannya sungguh berbahaya dan tidak boleh ditiru, namun jiwa empati serta saling berbagi di kala susah dan senang selalu dia pegang teguh dalam pendirian. Nah, di saat dia asik memberi makan sahabatnya, uang pamannya pun datang untuk membawa keluar kandang. Dan pasti Xiao juga terkejut ketika segerombolan mobil beserta orang tak diundang datang membawa alat penangkap buaya. Xiao pun berkata, "Ada apa ini paman?" Nah, beliau pun menjawab, "Semua buaya paman jual untuk tambahan modal," katanya. Otomatis ngamuklah ya kan Xiao, karena sahabatnya dari kecil juga ikut menjadi bahan jual beli para mafia. Lalu mereka pun membius sang aligator bernama Amau sampai tertidur nyenyak. Langsunglah para mafia ini membawa semua buaya menuju tempat penjagalan. Dan sesampainya di sana, satu persatu buaya dicincang secara mengkambing buta, hingga ketika giliran si Amau ingin diselebeu pakai parang, tiba-tiba ya, si Mamang Algojo terpental ke dalam kandang buaya, membuat kepala pelontosnya menjadi makanan empuk bagi segerombolan predator di sana. Sedangkan Amau yang sudah lepas ikatannya, dia pun keluar kandang dan pasti berkeliaran ke segala penjuru tempat. Lalu di tempat lain, Sin pun akan diperlihatkan kepada wanita cantik bernama Wen Yan yang ternyata habis pulang dari kantor bank membawa sejumlah uang di tasnya. Namun di tengah asik ia berjalan, tiba-tiba Amau si buaya malah muncul mengejar dia, sehingga naik ke atas tiang listrik adalah jalan terbaik untuk menghindar gigitan sang buaya. Tapi di tengah perlawanannya, malahan tas yang berisi sejumlah uang menjadi santapan terenak bagi sang predator, sehingga ketika Amau menjauh, Wen Yan pun pergi berlari menuju kantor kepolisian dan tentu bertemu dengan sersan bernama Wang Baizi untuk melaporkan kehilangan ini. Di tempat lain, Sin pun berpindah kepada para bocil yang sedang asik mandi di tepian bendungan. Namun tiba-tiba seorang abang-abang malahan melihat buaya Amau masuk ke dalam air dan pasti iya, salah satu anak kecil ini menjadi korban, sehingga tersiarlah berita kepada Wang Baizi bahwa Xiao anaknya juga sering mandi bersama teman-temannya di bendungan tersebut. Lalu beliau pun berlari ditemani Wen Yan untuk pulang ke rumahnya. Dan singkat waktu, syukurnya ya kan Xiao masih selamat. Lalu malam pun tiba yang kini Wang Baizi benar-benar serius menanggapi masalah ini, sehingga beliau rela lembur di malam hari untuk mencari informasi atas kelalaian serta kecerobohan tempat jagal yang telah melepaskan buaya raksasa. Sedangkan paman Xiao pun yang paham betul dengan karakter si buaya harus membantu kepolisian, sebab masalah ini harus secepatnya diatasi untuk tidak menimbulkan korban kembali. Balik lagi ke Xiao serta Wen Yan, di saat mereka sedang asik bercengkrama, Amau si buaya ternyata sudah sampai di rumah tersebut. Ya, meski Xiao dan Amau sangat dekat, namun tetap karena ulah sang tempat mafia buaya, jiwa pembunuh yang ada pada karakter buaya
buaya pada umumnya akhirnya kembali ke setelan pabrik, membuat mereka berdua kini menjadi incaran makanan bagi Amau. Namun di tengah serangan terus-menerus tersebut, Ayah Xiao pun datang untuk menolong, dan untung saja berkat aksi heroik layaknya motor trail, moncong Amau pun terkena benturan dengan besi tua milik Wang Baiji, sehingga buaya ini pun tercirit-cirit kembali ke dalam perhutanan kota. Kemudian di pagi harinya, Xiao dan Wen Yan pun masuk ke dalam hutan untuk mencari Amau, sedangkan Ayah Xiao serta petugas polisi pun mencari buaya ganas ini untuk diamankan. Tapi di tengah perjalanan, Xiao serta Wen Yan pun bertemu dengan para mafia buaya yang maksud tujuannya untuk membantu menemukan predator ini, tapi yang namanya para penjahat selalu memiliki tujuan tak terduga, yang dimana ketika mereka menemukan jejak Amau sang buaya, Xiao serta Wen Yan pun dijadikan umpan untuk menjebak predator ini, sedangkan para mafia tersebut mempersiapkan segala bentuk peralatan untuk menangkap buaya itu. Hey, what the hell? Lalu beberapa menit menunggu, dan pasti Amau pun datang ketika diundang, yang secara perlahan-lahan mendekati Xiao serta Wen Yan. Syukur ya kan Amau masih mengenal Xiao sebagai sahabatnya, sehingga ketika para mafia ini menembakkan beberapa obat bius, Amau pun terkejut dan langsung mengincar mereka semua sampai-sampai. Karena gugup yang melanda, si Mamang Mohak pun salah posisi melempar jaring sehingga mengenai bus mereka dan pasti masuk ke dalam air. Ya, meski selamat sementara, namun tidak dengan beberapa detik kemudian. Setelah kejadian ini, Wen Yan pun ditemani Ayah Xiao serta pawang buaya pergi untuk mengejar keberadaan Amau. Namun hal itu nampaknya agak mustahil ketika saling kejar-kejaran pun predator tersebut sangatlah cepat dan mustahil untuk diimbangi hingga Amau lagi-lagi masuk ke dalam danau. Otomatis pengejaran ini pun tidak sampai di sini saja. Pihak militer bahkan ikut andil dalam pengamanan buaya tersebut, meski Amau nampaknya tidak mudah untuk ditangkap dan terus menyerang pengunjung danau. That's a big piece of wood. Ketika dua pasangan ini terjatuh ke dalam air, Ayah Xiao pun dengan pamannya bergerak menuju lokasi serangan, dan untung saja Amau berhasil dikendalikan sehingga tidak memakan korban. Setelah Amau lagi-lagi pergi meninggalkan pawangnya, mereka pun tidak tinggal diam dan terus mencari serta mengikuti pergerakannya sampai akhirnya kini Amau kembali menampakkan diri, membuat pamannya Xiao harus menggiring buaya ini ke tepian. Tapi setengah perjalanan ingin mencapai daratan, Amau malahan kembali menyelam sehingga membuat mereka berdua harus berpisah karena sang paman akan masuk ke dalam air untuk memanggil buaya ini, sedangkan si ayah harus secepatnya ke daratan. Lanjut ke paman yang terus menggiring Amau ke daratan, dan lagi-lagi dia malahan menyelam, membuat sang paman akan terkejut setelah ini. Hampir kena sambar ya kan, dan kini Amau pun mengikuti beliau yang syukur berhasil dijinakan dan mereka semua pun berbahagia. Namun ketika semua udah tenang dengan keadaan, tahu-taunya si para mafia yang tersisa ini malahan membuat kegaduhan, menyebabkan Amau kembali beringas dan menyerang dirinya. Lalu kemudian nampaknya kini Amau sudah tidak bisa mengendalikan diri, sampai-sampai si paman harus mendapatkan serangan juga, dan terpaksa Ayah Xiao harus menembakkan senjata yang menembus tenggorokannya. Dan pasti predator kesayangan Xiao serta pamannya harus modar di tangan ayahnya. Tamat! Nah, gimana teman-teman? Mudahan seru ya? Dan pesan yang dapat kita ambil pelajaran dari film ini adalah janganlah pelihara predator. Saya Irfan dan seluruh pengikut Acil Warung Kopi pamit. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe!